Oke, selamat datang para peserta pada malam acara ekspedisi Sumpah Pemuda. Malam hari ini kita akan melaksanakan sharing session bersama Om Sabar Gorky, pendaki tunadaksa pertama Asia yang berhasil mencapai puncak Elbrus dari ketinggian 5.642 meter di atas permukaan laut, gunung tertinggi di Eropa. Lalu tertarik pada pendakian sejak 1986, Gunung Lawu menjadi gunung pertama yang ditaklukkan. Gunung Merapi, Sindoro, Sumbing, Merbabu, dan menjadi guru deretan gunung di Indonesia yang pernah didakinya. Selain Elbrus, puncak Kartens juga berhasil didakinya. Lalu ada Gunung Kilimanjaro, Gunung Tanzania yang pernah ditaklukkannya. Tepuk tangan dulu dong untuk Om Sabar Gorky. Gila, keren banget ya. Nah, ini dia yang kedua, ada Kak Rozak. Kak Rozak ini merupakan apa Kak Rozak? Apa yo? Kak Rozak ini aktivitasnya saat ini adalah fasilitator program Roots UNICEF Indonesia. Yang kedua, pendiri sekolah alam di Sirampok. Yang ketiga ada dari Komnas Anak. Yang keempat dari Puspaga atau Pusat Pembelajaran Keluarga. Yang kelima itu founder motivator anak. Dan yang keenam itu Aliansi Pemuda Peduli Hutan Lindung. Keren nggak? Tepuk tangan dulu dong. Ya, keren banget. Terima kasih waktu yang diberikan untuk saya, serta terima kasih juga untuk panitia yang telah mengundang saya untuk ngobrol bareng ya. Di sini nggak ada yang di atas ataupun nggak ada yang di bawah, semuanya ini saya anggap sahabat saya, teman saya. Karena dimanapun berada, mungkin nanti kalau ada sesuatu pasti akan bergerak, itulah. Maka dari situ saya akan mengatakan ini sahabat dan teman saya. Suatu saat kalau mau ke Gunung Lawu, mampirlah di gubuk saya juga boleh. Dekat UNS, belakang UNS. Itu. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena sahabat saya. Ya kan? Jadi kalau saya suatu saat mampir ke rumah sampean kan boleh juga. Begitu sama juga. Jadilah itulah sambung silaturahimnya. Saudara banyak ini, teman banyak ini lebih berharga daripada musuh. Musuh satu menghabiskan semuanya. Kawan 1000 tidak ada apa-apanya. Kan begitu? Nah, disitulah saya banyak terima kasih bisa menginjakkan kaki Gunung Slamet yang saya bimbingkan. Itu kan. Dulu saya punya banyak keinginan, wah kalau Gunung Slamet, karena ada tragedi kawan saya tahun berapa itu ada yang seperti itulah, nggak perlu diceritakan, nanti takut saya nggak enak, hal-hal yang tidak kita inginkan. Mungkin kalau itu kan kurangnya persiapan semuanya gitu kan. Nah itu untuk cerita sedikit ya. Kalau saya sedikit saya kulas CV saya lahir di kota Surakarta, kota Bengawan, di mana ada sungai yang mutiara yang terpendam di situ karena belum diolah pariwisatanya. Ya mudah-mudahan nanti segera kami olah ya, karena mutiaranya akan kami ambil untuk pariwisata di Indonesia, destinasi wisata kota Surakarta. Walaupun tidak dibiayai pemerintah, saya akan berusaha untuk bermain-main di situ. Ayo kawan-kawan, kalau mungkin teman-teman yang di sini mampir ke sana, yuk kita turunkan kano. Saya siapkan. Kano saya ada 10. Silakan. Kalau nggak ada di Bengawan Solo, kita mainkan di Tirtanadi. Itu sudah saya buatkan untuk destinasi wisata, di mana kota yang lagunya bahkan Olimpiade, itu lagu Bengawan Solo Olimpiade dunia, makanya lagu itu saya merasakan tercengang. Kenapa ya Indonesia itu seperti ini ya? Prihatin. Kalau lihat teriak ya diketawain, ya kan? Karena saya bukan menteri, bukan apa-apa ya, gitu. Jadi yuk sama-sama di gunung di sini juga begitu. Yuk kita jaga sama-sama.
Karena COVID ini sedikit menyinggung masa lalu ya. Saya akan cerita sedikit masalah COVID. COVID itu ada di sini nih. Di bayangan-bayangan dan kehantuan yang rasa takutnya sangat tinggi. Itulah. Saya 2000 itu sudah saya persiapkan sebetulnya untuk saya berangkat ke Kutub ya, tapi karena COVID di dunia semuanya gonjang ganjing, rasa takutnya gonjang ganjing semuanya, jadi saya ikut juga, ikut gonjang ganjing, gak jadi berangkat, ya kan? Tapi itu bukan kehendak saya, semua yang atur yang di atas. Saya sebagai manusia punya rencana, tapi yang di atas mempunyai kehendak yang lebih luar biasa, seperti itu. Ide saya, ide ya, ada agenda 2. 1, kartet American Direct. Ya, American Direct itu jalur manjat sekitar 800-900 meter. Itu yang akan kami daki waktu itu ya, tahun 2000. Terus pertengahannya ke ini, Kutub Selatan. Itu rencana manusia. Tapi indah yang Maha Kuasa itu lebih indah sekali. Seperti itu, Mas. Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk Bang Sabar. Jadi pengalamannya tadi ada banyak rencana sebetulnya, tetapi ternyata kita sebagai manusia hanya mampu berencana. Semuanya tentu dikembalikan lagi terhadap kuasanya Gusti Allah. Kurang lebih begitu ya, Om ya. Ya, Kak Julia, ya, kayaknya Kak Julia nggak sabar pengen nanyain Om Sabar nih. Ya. Boleh ada pertanyaan Kak Julia untuk Om Sabar? Oke, kita serahkan dulu ke teman-teman. Adakah pertanyaan untuk Om Sabar? Ya, kalau tidak ada mungkin nanti saya mengawali. Gitu ya. Kira-kira motivasinya apa Om? Mau malam-malam hari ini mau hadir membersamai kegiatan ini yang saya pikir Solo kesini itu jauh gitu ya. Kira-kira motivasinya apa ini? Mau hadir di tempat ini, terus kemudian menyapa teman-teman semuanya. Oke, terima kasih sekali. Nah, saya motivasi saya untuk bertemu sahabat-sahabat saya dan kawan-kawan saya ini. Satu itu ya, yang sesama pegiat alam bebas, yang sama-sama mencintai Indonesia. Mungkin kalau nggak cinta sama Indonesia, saya tinggal kontak kedutaan lain, mungkin ada yang terima. Tapi karena saya suka dengan Indonesia, sebetulnya yang kekayaannya sangat luar biasa, saya hadir di sini karena sama-sama yuk kita ramaikan satu dunia pendakian dan tidak lupa dengan yuk kita sama-sama menjaganya. Maka dari itu saya hadir. Itu di mana Gunung Selamet ini gunung tertinggi di Jawa Tengah. Buat aja nanti kawan-kawan di sini ekspedisi Sabang Summit Jawa. Di yang kata orang banyak mengatakan itu udah mungkin. Dulu saya sering didik orang. Bahkan guide waktu di Papua itu juga saya di apa ya ibaratnya sabar orang Hoisong sekali suci. Ya kan? Indahnya itu bukan di situ, prosesnya yang indah. 2006 saya latihan 6 bulan. Ya, latihan 6 bulan. Detik-detik 28 ya, ini 28 November waktu itu mau berangkat. Saya dirangkul sama manajer saya, ada di Rakata. Bar, untuk sementara ini karena izin di Freeport di Babel no area ya. Di Babel itu tunadaksa ataupun yang cacat tidak boleh masuk ke wilayah Freeport. Akhirnya saya dirangkul, nggak boleh jalan. Saya bersyukur aja. Ya memang jalan yang terbaik yang Maha Kuasa seperti itu. Dari situ saya jalan lagi ke ya dapat syukuran itu saya bisa berangkat ke Korea Selatan dengan World Cup Paraglamping. Saya dapatkan medali emas. Awal dari 2009 tadi ya Korea Selatan,
2009 juga bulan Desember saya untuk ini apa ngangkat teman-teman, dalam artian teman-teman itu kawan-kawan saya yang senasib, yang tidak sempurna maksudnya ya. Ada yang buta, ada yang kakinya tinggal separuh, ada yang seperti saya. Ayo sama kita bangkitkan. Saya buat atraksi pemanjatan gedung tertinggi di Solo itu Solo Paragon dengan waktu 15 menit. Tuh. Dari situ lagi ide lagi. Ini apa sih untuk angkat teman-teman? Hari Kebangkitan Nasional saya melangkah ke Jakarta. Pertanyaan pertama itu nggak boleh manjat Bundaran HI. Tepat di 20 Mei Hari Kebangkitan Nasional saya manjat Bundaran HI dengan waktu 4 menit, kurang lebih 5 menit lah. Jadi renang ke tengah baru manjat ke atas, turun lagi dengan tekniknya teknik rope access ya, bekerja di ketinggian itu kan talinya 2 seperti itu. Buatlah geger di situ. Wah, pada apa gonjang kancing itu kan beritanya selalu heboh. Karena di mana ya, di Jakarta ini dunia politik, dunia berita semuanya ada. Disitulah letak dari saya Bundaran HI saya panjat, selesai masuk berita topik di TV One, di Trans TV, Indosiar, masuk di situ. 2011 saya bersyukur sekali bisa berangkat ke Rusia, pendakian di Gunung Elbrus itu. Tepat 17 Agustus saya sampai puncak gunung tertinggi di Eropa. Jalurnya itu tidak di jalur selatan, tapi jalur utara, di mana mereka mengatakan kawan-kawan guide di sana itu jalur neraka. Dalam artian jalur tersulit loh. Kalau saya belum tahu neraka atau surga juga belum ngerti ya. Sedikit cerita kata teman saya kan. Nah, kawan guide itu bilangnya seperti itu. Jalur yang tersulit. Dari ketinggian datang dari mobil itu ketinggiannya sudah 2.500. Tapi tidak, pendakian itu tidak langsung. Saya diturunkan dulu sampai 1.000 baru naik ke 2.500 kakak. Besoknya naik lagi ke 3.800, turun lagi ke 2.500. Saya nggak begitu tahu waktu itu, ya kan? Saya pelajari kenapa sih saya harus naik terus turun naik terus. Ternyata itu aklimatisasi, ya kan? Adaptasi terhadap oksigen di tubuh. Setelah saya tahu, oh gini tak ceritanya. Nah, saya sekarang mungkin kawan-kawan di sini ada yang pernah naik, tahu-tahu pusing kepalanya, muntah-muntah. Nah itu, jadi oksigen di tubuh itu belum menyatu dengan badan dan lingkungan, sudah dipaksakan, bisa-bisa itu kolap. Seperti itu, itulah yang diperlukan dengan aklimatisasi. Itu akhirnya 17 Agustus saya berkesempatan bisa menginjakkan puncak Elbrus. Itu karena apa ya, izin yang Maha Kuasa. Kalau nggak diizinkan sehebat apapun orang, nah, ya kan itu. Saya sampaikan, saya bersyukur. Itu 2011 bulan November saya berangkat ke ini pindah ke Kilimanjaro. Sempat pusing-pusing juga. Akhirnya alhamdulillah bulan November itu pas ada di Indonesia ada ASEAN SEA Games itu. Pestanya di Palembang, saya bisa capai puncak Kilimanjaro sampai dikata-katakan sahabat guide sana sampai bilang you crazy, etan. Iya aku etan, ya kan? Kalau nggak gila saya nggak akan sampai di sini dong mas, betul kan? Coba tanya sama mas nyantai-nyantai di rumah, nongkrong enak, lihat TV, main HP ya kan? Malah nongkrong dingin, keluar duit, iya kan? Ya dah, gila, sama-sama gila ini. Ya, saya alhamdulillah waktu itu diteriakin sama guide-nya sampai melongo, ini orang atau apa ini, gitu kan? Sampai di kata-katakan itu, lu crazy, biarin kita neraitan katakan gini ya. Kalau orang Jawanya bilang begitu. Tapi alhamdulillah itu saya sempat
apa ya, yang jalurnya hampir mirip kayak Gunung Rinjani di Kilimanjaro. Mungkin kawan-kawan nanti siapa tahu ada kesempatan ke sana, saya juga nggak ngerti loh ya. Amin. Itu. Jadi gunungnya panjang. Gunungnya panjang itu dari saya waktu itu lewat Ulumbu ya. Maranggu, Ulumbu sampai Kibu. Saya dikawal 5 orang. 2 orang ini anak SMA sudah jengking-jengking, muntah-muntah, aklimatisasinya kurang ceria soalnya. Saya kan selalu ngeledekin teman-teman gitu. Jadi biar apa? Satu, saya senang ngeledekin mereka itu biar semangatnya timbul gitu loh. Ya. Akhirnya walaupun sampai puncak pun aku terakhir nggak apa-apa, yang penting saya sampai puncaknya, finishnya itu kan. Setelah turun dari, saya sampai puncak waktu itu jam 2 siang, turun ke Kibu sampai Kibu jam 8 malam. Tongkat aku tinggal, saya merangkak dari Gilman Point sampai ke Kibu itu merangkak, karena tongkat saat itu anak SMA itu nih dibawa sampai pos, nanti tunggu di pos. Saya guling kemingnya apa? Saya harus cengklek, merosot pakai pantat gitu. Di situ jalurnya jalur pasir, itu di Kilimanjaro. Ya, akhirnya itu paling apa ya, kesan ya. Pertama itu berangkat saya jam 5 pagi, cerah, sampai turun balik jam 8 malam sampai pos 4 Kibu sudah ketutup salju semua. Itu anehnya ya, ini berkat saya, berkatnya apa, izinnya Maha Kuasa. Akhirnya saya selesai, besoknya sudah ada pendaki dari luar atau Bumaria atau mana itu kan baru berangkat, itu kan sekitar 2 kilo lah, balik lagi alatnya tidak memadai ya kan. Nah itulah semua izinnya, itu pulang masih diledek orang lagi ya kan. Sabar sampai puncak ya, dia bilangnya nggak mungkin gitu. Saya tersenyum, kawan saya tablet namanya Tole, anak tren, ya nggak apa-apa, aku saksi hidup ada di sampingku kok, tenang aja ya kan gitu kan. Akhirnya alhamdulillah itu dari 2011 2012 saya berkesempatan berangkat ke Prancis, itu ikut World Cup Paraclimbing, baru dapat urutan 4 dunia. Yang satu saya sama Aspar, kalau lihat di IG-nya pemanjat tebing speed record namanya Aspar Jailulu. Nah itu awal-awal pertama berangkat ke Prancis sama saya, sama budunya, dan bisa bahasa Inggris ngeyel lah wis. Karena ya tadi itu kan, karena gila kan. Tapi saya punya tujuan satu, saya bukan lewat kemana-mana, satu tempat. Kedua, biasanya ini kedutaan nomor 1. Saya main ke rumah sampean, saya permisi tempatnya sampean. Akhirnya saya kemana-mana pun diantar. Nah selesai dari itu pulang, 2014 saya siapkan naik ke Karteng. Saya nyobanya di ini, latihannya di Semeru 99 itu saya manja di sana. Kalau tahun 99 kan masih ada Cemoro Tunggal, 2014 Cemoro Rubuh. Itu lucu ya. Itu saya berangkat sama marinir sama Pak Saragi dan kawan-kawan. Karten itu 2015. 2016 saya berangkat ke Argentina lagi. Itu jalur di Argentina sangat luar biasa. Jadi hari ini jalan, besok belum tentu jalannya seperti ini, karena air, pencairan es gletser itu pecah, tanah yang biasanya kering merosot semua. Loh kok jalannya tidak seperti kemarin yang saya lihatin, seperti itu. Nah itu dari situ apakah gua selesai, keinginannya sih masih banyak. 2016 ke Karten juga nih, 2017 saya selesaikan puncak Karten. Alhamdulillah itu tepat 5 Oktober hari TNI. Waktu itu saya sama, mungkin kalau teman saya udah datang, itu kawan saya saksi hidup kesini, cewek namanya Widya Victoria.
mudah-mudahan hadir. Dia pengurus FMI juga itu 2016, 2017, di 2018 berangkat ke Rusia lagi, itu nganter anak SMA 68. Dan 2019 ide-ide aja, keinginan aja, rencana dan bencana. Tuhan mempunyai kehendak yang lain. 2020 seharusnya tadi ada di berangkat ke ke Kutub sama American Direct di Karten itu ya. Sekarang 2021 bulan Oktober 26 saya ada di GUCC. Luar biasa. Om, kira-kira dari perjalanan yang begitu panjang dan menantang, ada nggak Om perjalanan yang paling berat untuk dilalui? Oke, perjalanan paling berarti setiap hari kita dicaci orang, dimaki-maki orang. Itu betulnya berat. Tapi saya buat bahagia karena itu tantangan. Ya kan? Saya sering jalan di pinggir itu. Contoh saya hobi sepeda ya. Saya sepeda tur tunggal kaki tunggal itu tahun 99 dari Solo sampai Bali. Itu cerita teman itu apa? Bali itu indah. Yang indahnya itu apa? Kebudayaannya. Saya senang. Itu indahnya di situ. Kalau bule-bule ya biasa seperti itulah. Kayak di TV. Yang paling berat kita menghadapi ejekan kanan kiri. Itu suatu tantangan. Kalau saya diejek orang terserah, masa bodoh sekarang gitu. Dihina tak akan tumbang, disanjung tak akan terbang. Gitu. Kalau jalur pendakian yang paling berat itu Karten. Itu ada difabel dari India nggak tembus. Jadi saya sebagai pendaki pertama dunia yang bisa mencapai puncak Karten yang jalur sangat luar biasa. Itu 2017. Terus Aconcagua. Ini Aconcagua ini seru. Tergantung ide, semuanya itu perlu dengan kejelian kita, akal kita. Pendakian sudah saya persiapkan beberapa bulan. Itu kalau cerita sedikit di Aconcagua itu sekali turun dari mobil sudah dingin sekali. Itu belum musim pendakian, belum musim dingin dah. Kalau musim dingin sudah ditutup. Dari Aconcagua Pek mau menuju Plaza de Molas itu sudah nggak ada tempat. Semuanya tertutup salju. Itu. Satu itu, kedua anginnya itu wah, luar biasa. Itu Aconcagua juga berat. Itu sama Karten ya. Karten kalau dalam perjalanan saya pendakian gunung saya anggap paling berat Karten. Karena Karten itu sedikit saya cerita itu ya. Kalau hujan, air. Kedua, salju. Ya kan? Kalau kita tidak punya akal, kalau saya akalnya sederhana, pakai ini mantol plastik yang tipis yang harganya 5.000, ditaruh di dalam, luarnya yang brand merek gitu ya. Nanti tanyain setelah dibuka, nggak tahunya dalamnya plastik. Yang penting kan kita selamat kan, dan itulah ide yang itu di Karten. Akhirnya saya sampai puncak jam 2 siang. Itu. Satu itu, kedua, terus ini akal selalu ada ya. Kalau saya di gunung es itu makainya sepatu ukurannya 45. Sangar kan? Iya, harus besar. Karena kaos kakinya 2. Ya kan? Terus kalau hujan, kaos kaki dulu yang kering ditutup plastik, baru kaos kaki yang basah itu. Ya akal aja, yang penting kan sampai puncaknya. Terus saya di sana waktu itu nyewa sepatu, yang lain minta yang baru-baru, saya enggak, aku minta yang bekas. Bekas ini sudah sampai puncak, berarti saya bisa sampai puncak. Alhamdulillah sampai. Itulah ya, jadi akal dan ide-ide ini yang kata orang nggak masuk akal, tapi kalau saya masuk akal.
tongkat saya yang kiri itu sudah saya kasih cakar. Jadi saya naik gunung di gunung es ataupun gunung jauh gitu kan, pasti pakai tongkat dua. Yang satunya pendek, memang untuk tangan. Yang satunya ini di es itu sudah saya buatkan cakar yang khusus di es. Karena kalau di es kita pakai sepatu gini udah nggak karuan, sama aja kita jalan di kaca itu benar. Nah itu cerita ya yang di Karten itu. Itu luar biasa. Siapa tahu nanti dari si kawan-kawan di sini dan biayanya juga ngeri juga itu. Wah, saya bersyukur sekali punya kawan-kawan yang mau dan peduli. Ayo, sabar kita berangkat ke Karten. Saya jawabnya sederhana, nggak duit. Enak kan? Wah, situ gampang. Oke, jalan, selesai. Nggak taunya yang dijual mungkin saya. Tapi nggak apa-apa, yuk kita sama-sama menikmati alam Indonesia. Begitu. Terima kasih Mas. Luar biasa. Tepuk tangan lagi. Ini pengalamannya ya. Saya salah satu orang teman-teman yang sangat terinspirasi dengan beliau. Jadi mohon maaf Bang, ternyata keterbatasan itu justru melahirkan motivasi. Saat ini saya mendampingi ada 117 anak-anak berkebutuhan khusus yang kita dampingi di Bumiayu, kita terapi. Ini sedikit cerita saja. Kalau yang hampir rata-rata mohon maaf ini menengah ke bawah. Jadi alhamdulillah saya dibantu dengan tim dan banyak orang yang peduli. Ada program gratis itu untuk terapi. Saya meyakini betul bahwa setiap kita itu Allah lahirkan di dunia sudah membawa fitrah, sudah membawa bakat, sudah membawa prestasinya masing-masing. Begitu juga dengan Om Sabar. Kira-kira apa Om? Pesan apa yang ingin disampaikan untuk generasi kita, terutama anak-anak muda, melalui perjalanan demi perjalanan yang saya pikir dilalui dengan jerih payah, dilalui dengan kesungguhan, dilalui dengan banyaknya tantangan. Jadi pesannya apa Om? Yang sebetulnya ingin Om Sabar sampaikan ini kepada Indonesia atau kemudian kepada dunia? Kalau pesan-pesan saya ya ini untuk kawan-kawan, sahabat-sahabat saya. Ayo cintai negeri ini. Indonesia hartanya tidak bisa terkuras. Ya kan? Yang kaya biarin mereka kaya, belum tentu senang. Ya. Kita ibaratnya kita ini menengah ke bawah lah. Mungkin teman-teman begini menganggap wah Mas Sabar top sudah kaya raya. Jangan seperti itu. Jangan dilihat dari fisik atau jangan dipandang dari luarnya. Ya kan. Jadi gini, kalau saya untuk pesan untuk kawan-kawan di sini, yuk cintailah warisan anak cucu kita nanti. Ya kan. Yang kita tinggalkan bukan apa-apa. Harta dan kekayaan itu cuma sekilas duniawi, ya kan. Besok kembali yang di bawah amal kebaikan kita. Itu. Jadi untuk kawan-kawan yang di sini, untuk apa ya? Ayo kita jagalah bumi yang ada di dunia ini ya. Itu dan apa terutama bumi di Indonesia. Itu yang hartanya itu diomong kayak Kilimanjaro aku lewat Indonesia kalah itu. Cuma menangnya apa anggaran-anggaran salju ya kan, tapi aku yang duwe di Papua kan punya salju juga ya kan, berarti Indonesia ini ada semuanya adalah lengkap. Ayo kita sama-sama jaga ya, yang paling tidak itu kan. Saya ada ini cerita sedikit. Kenapa saya tadi menceritakan mutiara yang hilang Bengawan Solo? Saya pernah nyusurin sungai Bengawan Solo dari Juruk sampai laut 12 malam 13 hari. Itu jalan malam. Ya kan? Bukan pakai perahu karet, pakai perahu ban, kasih bambu, kasih terpal atasnya. 94 itu saya jalan itu. 6 orang. Dikatain ya tadi kan saya berkata wong edan no. Tapi ide-idenya selalu yang terbaik. Yang penting nomor satu safety-nya utama.
ada pelampung, ada semua pengaman dan perlengkapan di situ. Masak pun di tengah kali. Kalau kurang ketepian dekat pasar, belanja, besok jalan lagi. Ini cerita Bengawan Solo. Nah, aku udah pesan untuk kawan-kawan saya dan sahabat-sahabat saya ini, yuk kita jagalah. Terus ini yang agak sedikit menyinggung tentang difabel, ya kan? Kalau mempunyai keluarga atau tetangga atau sahabat, jangan dijauhin, sanjung aja dia, beri kesempatan dia. Dulu gara-gara saya senyumnya kawan-kawan itu, lagunya Iwan Fals itu loh, gitu. Denting piano itu loh, senyumnya tetap mengikuti ya, itu sampai sekarang saya ada di sini, ya kan? Karena kawan-kawan itu selalu menggoda, gue ngopo ya, saya melakukan. Nah, akhirnya dia tersenyum, saya juga timbul tersenyum, dan ada respon timbal balik, kamu sukses, saya juga ikut senang. Ya kan, seperti itu. Jadi yuk sama-sama kita jaga Indonesia ini, keindahannya yuk sama-sama kita jaga. Terus yang punya kawan atau sahabat tetangga yang berkebutuhan khusus jangan dijauhin, ajak mereka bergembira. Seperti itu, Mas. Luar biasa, tepuk tangan lagi untuk Om Sabar. Ini supaya kita lebih dekat teman-teman semuanya dengan Om Sabar. Boleh teman-teman yang ingin menyampaikan pertanyaan kepada Om Sabar, kami berikan waktu. Silakan Kazu. Kita tes semangat dulu kali ya, biar semangat nih. Masih pada semangat kan? Semangat dong. Kalau misalkan saya bilang halo, kalian jawab hai. Saya tes semangatnya ya. Passwordnya kau pilih waktu udah bikin kembung. Masih dong, jangan di belakang, kagak kelihatan kan? Aku di belakangmu. Halo. Hai. Hai. Halo. Halo, halo, halo. Hai, hai, hai. Hai, hai, hai. Halo, halo, halo. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Masih semangat ya, ternyata luar biasa nih Mas. Nah, ini ada pembicara legendaris. Kita datengin dari jauh-jauh, dari Solo. Masa nggak ada yang mau nanya? Ada yang mau bertanya? Dipersilakan teman-teman. Oh, ini ada yang mau bertanya. Sebutkan nama, iya, sama alamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya nama saya Asrafi dari Pekalongan. Om, ada yang saya pertanyakan Om. Pengalaman waktu goes dari Solo ke Bali itu memakan waktu berapa hari? Soalnya kita sendiri pernah dari perjalanan kuliner Pekalongan dari jam 10 pagi sampai ke rumah itu setengah 12 malam. Itu ya, goes sepeda tur tunggal si kaki tunggal itu ya. Oke, saya akan jawab sekitar 6 hari, Mas. Ya kan? 6 hari itu kalau malam saya harus istirahat. Saya nggak berani dari waktu itu dari Mojokerto mau menuju ke Pasir Putih, hampir diserempet truk Mas, karena nggak ada lampu dan apa-apanya. Makanya saya jam 6 saya harus istirahat dan tidur di kantor polisi itu, seperti itu. Jadi waktu tempuh saya Solo sampai Bali sekitar 6 hari. Karena jalannya siang terus ya, nggak mau saya berangkat malam. Terus itu pernah tidur di tempat sel juga. Itu pengalaman yang sangat saya senangi ya. Orang nggak tahu harus mau diapakan, ya kan? Pak polisi saya tanya, kok saya suruh tidur di dalam sel? Oh saya nggak mencuri, gitu kan? Polisinya ketawa. Kamu nggak ada izin? Ini Pak izin saya, surat jalan saya. Ada dari kelurahan, dari kantor polisi nih. Akhirnya saya tidak jadi tidur di sel itu. Wah seru saya itu. Wah dulu saya ke Rinjani juga begitu. Karena saya waktu itu hobi sama kawan saya almarhum teman ya Arif itu berangkat berdua tidur di kantor polisi, nggak taunya di dalam kantor polisi ada orang yang habis mencuri kerbau gitu. Kamu tidur di sana? Wah ngaco Pak, memang saya pencuri Pak, apa kita gelut aja Pak.
Kalau saya mencuri boleh, Bapak marahin saya. Seperti itu. Jadi perjalanan saya dari Solo sampai Bali itu sekitar 6 hari, Mas. Yang paling menyenangkan itu antara dari Pasir Putih sampai menuju Baluran ya, sampai Baluran itu siang hari jam 12. Nyenggol ya. Tanda. Anak saya jam 4 loh, tenang aja. Kode. Oh iya harus begitu. Kalau nggak ketawa ini nanti kedinginan semua pada masuk nanti. Itu. Sebetulnya di sini ada kawan saya, seorang cewek. Saya nggak akan bohong, dia cerita seperti apa. Dia tidur selama dua minggu lah di Akonka gua sama saya. Dia berangkat ke Akonka gua sama saya, ke Elbrus juga sama saya, ke Karten juga sama saya. Ada di sini. Baru saja datang. Boleh silakan. Widya. Itu kawan saya. Nanti kalau mau tanya-tanya ke beliau Mas Sabar itu orangnya gimana, wah nganyel kayak banget. Saya yang nganyel gitu. Itu sedikit cerita itu perjalanan gue saya Mas. Karena Mas siapa tadi? Asrofi. Kan aku ada hadiah buat Mas Asrofi ya. Nah, itu. Salah sendiri tadi mau tanya nggak pada mau ya ditawarin tanya. Ya, Sumatan nggak datang 2 kali. Iya, betul. Ini ada kopi Gorki, ya kan? Nah, monggo Mas beri. Nah, mungkin kalau ada foto difoto, aku sambil duduk ini. Ya, sip. Oke. Selamat malam. Ya, agar mau selamat pagi nih semangatnya jadi pagi asli. Wis yakin guys, podo aku. Usia saya baru 52 tahun. Ya kan? Ya, tapi semangatnya mungkin seperti kalian ya. Ada yang 17, 18 nah gitu. Kalau tenaga mungkin ya agak berkurangnya banyak sekali ya. 50%-nya. Oke, untuk teman-teman yang berkegiatan di alam jangan lupa lah itu jaga kesehatan sebelum melakukan sesuatu. Kalau di pendakian kita style dulu, dalam artian kita siapkan semuanya biar tidak mengganggu para kawan-kawan tim SAR, maksudnya begitu kan. Saya juga berpikirnya begitu. Jadi kalau pendakian tidak disiapkan, mendingan saya nggak naik daripada saya merepotkan orang lain, begitu kan. Nah, ini kan suasana baru seperti ada ya, dianggap aja kayak bencana ya bukan bencana. Kalau dikatakan bencana ya kayak bencana COVID ini ya kita jaga dan kita ikutin aturan pemerintah yang ada gitu. Biar perjalanan kita tetap lancar. Terus saya nitip untuk kawan-kawan tetap semangatlah dan berkarya yang terbaik untuk negeri ini. Iya. Ada kata itu, kalau saya sering dikatakan berkata itu, disanjung tak akan terbang, dihina tak akan tumbang. Kenapa seperti itu? Saya dihina itu tidak mengurangi mental saya. Disanjung aku ya raiso mabur bagaimana, ya kan? Untuk itu kedua, di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin, semuanya serba mungkin. Anda yang menentukan, Anda sendiri, bukan saya. Seperti itu saya kira Mas Roja, terima kasih sekali. Oke, terima kasih, tepuk tangan yang paling meriah untuk Om Sabar. Ya itulah tadi teman-teman diskusi kita luar biasa. Hampir dari setiap perjalanan yang Om Sabar lakukan ini tentu membawa hikmah dan pembelajaran. Pesan pentingnya adalah mari sebagai generasi muda, ayo bersama-sama jaga dan lindungi alam sekitar kita. Sepakat? Sepakat ya, karena kalau bukan kita yang kemudian bergerak untuk melindungi alam, siapa lagi? Begitu ya. Ya, terima kasih teman-teman semuanya, teman-teman luar biasa. Doa terbaik mudah-mudahan teman-teman selalu dalam keadaan sehat,
diberikan keberkahan dan kelancaran dalam setiap aktivitas. Ya, terima kasih kepada teman-teman panitia juga yang sudah bekerja dengan luar biasa pada malam hari ini. Kita doakan panitia juga tetap semangat membersamai ekspedisi Sumpah Pemuda di tahun 2021 ini. Terima kasih dari Kak Rozak. Salam hangat untuk teman-teman semuanya. Yakin usaha sampai dalam karya dan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cantik luar biasa. Silakan. Terima kasih Kak Rojak. Oke, kita udah di penghujung acara ya teman-teman. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak terutama kepada pembicara kita yang sangat luar biasa pada malam hari ini, Om Sabar Gorki. Sekali lagi tepuk tangan dong untuk Om Sabar Gorki. Masya Allah, dia sudah rela menyempatkan waktunya datang pada malam hari ini untuk menyapa teman-teman di sini ya. Terima kasih juga kepada Kak Rozak atas waktunya sudah jauh-jauh datang untuk menyapa kita semua yang ada di sini. Terima kasih juga untuk teman-teman panitia yang sudah bersedia menyiapkan semua kegiatan rangkaian acara sampai pada malam hari ini, sampai besok kembali lagi ke Gunung Slamet dan kembali lagi turun sampai ke sini. Semoga selamat sampai tujuan dan kembali lagi ke rumah. Amin. Amin. Terima kasih juga untuk semangatnya teman-teman pada malam hari ini. Tepuk tangan sekali lagi dong. Masya Allah. Oke, sekian dari saya Julia Fatika Sari pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq